Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau Juru selamatku,
tak ditinggalkan Tuhan. Oh, Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang berdulikan seluruh hidupku. Saat lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Aku tak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan setia kepadaku. Oh, Dia telah buktikan bahwa Yesus mengasihiku. Darahnya telah dicurahkan bagiku. Dia telah gantikan hukumanku. Apa yang tidak pernah kulihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hatiku, oh, semua yang belum pernah ku dengar, semua yang disediakan Tuhan bagiku. Aku mau terus percaya, aku mau terus berharap hanya kepadamu ya Tuhan. Kau tak akan pernah mengecewakan hidupku, tak akan pernah mengecewakan hatiku. Sebab Kau Allah yang baik, sebab Kau Allah yang baik, Bapa yang baik bagiku. Tak sekalipun Kau tinggalkan, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku, tak sekalipun Kau tinggalkan, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun.
tiap pagi, baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan, besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu, besar kesetiaan-Mu, besar kesetiaan-Mu. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing tentang kekudusan hidup dengan judul Jangan Binasa Karena Kenajisan. Nah, sebelum saya lanjutkan sharing ini, lagi-lagi saya katakan bahwa apa yang saya akan sajikan adalah segala sesuatu yang saya dapatkan dari pembacaan firman Tuhan. Itu yang utamanya. Kali ini menegaskan sharing kali ini menegaskan tentang kekudusan hidup lagi. Kalau di waktu-waktu yang lalu saya ketemu rema yang selalu menegaskan tentang ketaatan, kali ini tentang kekudusan hidup. Tetapi intinya adalah bahwa hampir seluruh tulisan pada Alkitab ini mengarahkan kita pada kehendak Tuhan, pada hal-hal apa yang penting, yang perlu diperhatikan dan dikerjakan menurut pikiran Tuhan gitu ya, menurut kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki kita hidup dalam ketaatan dari sejak zaman perjanjian lama. Itu juga yang dipesankan oleh Tuhan Yesus dalam amanat agung untuk mengajarkan, berpesan kepada para muridnya untuk mengajarkan orang-orang untuk melakukan, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, kata Yesus kepada 12 rasulnya. Paulus juga menangkap pesan yang sama. Roma 5 dan Roma 5 ayat 1, kemudian Roma 15 ayat 18 menekankan bahwa dia berkata bahwa aku menuntun bangsa-bangsa bukan cuma percaya tapi ketaatan. Jadi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu ada benang merahnya, yaitu Tuhan menghendaki setiap umatnya itu taat. Lalu berkenaan dengan tema sharing kali ini tentang kekudusan hidup. Nah, sesuatu yang ditekankan oleh Tuhan pada zaman Musa terhadap bangsa Israel gitu ya. Juga hal yang disuarakan, hal yang sama ya, yang disampaikan oleh para rasul untuk kejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang melihat Allah. Nah,
ketika saya ketemu ayat yang lebih tajam, peringatan yang lebih tajam tentang kekudusan hidup di dalam Imamat 15, saya sekarang mengerti bahwa saya sekarang mau katakan bahwa apa yang dituliskan oleh Ibrani 12 ayat 14 itu mesti diterjemahkan lagi sama saya, bahwa sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah gitu ya. Ternyata itu terlalu lunak. Saya harus terjemahkan, mengartikan ini berdasarkan ayat pendukung di dalam Imamat 15. Nanti saya jelaskan ya. Nah, saya masuk dulu kepada ayat firman Tuhan yang saya bagikan pada sharing kali ini, yaitu dari Imamat 15 tentang ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan. Nanti lengkapnya silahkan dibaca pasal 15 ini, Imamat pasal 15 ini dari ayat 1 sampai 32. Nggak terlalu panjang ayatnya. Nah, uh, saya hanya membacakan beberapa ayat penekanan gitu ya. Ketika saya memahami, membaca dan merenungkan tentang ayat ini gitu ya, ada timbul di dalam pikiran saya betapa ribetnya gitu ya, betapa dalam tanda kutip sorry susahnya, bahkan terkesan menyusahkan orang-orang Israel dalam hal kekudusan hidup gitu ya. Tapi ketika saya mencoba untuk memahami dan saya percaya dengan pengertian yang saya dapatkan, cuma satu yang kita bisa tangkap daripada pasal ini adalah betapa bagi Tuhan, betapa pentingnya kekudusan hidup itu. Seperti tadi saya katakan bahwa kekudusan hidup itu bukan cuma sebagai syarat untuk melihat Tuhan seperti Ibrani 12 ayat 14, tetapi supaya menghindarkan diri dari kebinasaan. Sebab kita tahu hanya ada dua tempat kekekalan, yaitu surga dan neraka. Kalau tidak masuk surga, pasti masuk neraka. Makanya tadi saya katakan lewat ayat firman Tuhan yang nanti saya mau kasih tahu, saya mau memberikan pengertian lebih dalam kepada kita, lebih awas kepada kita tentang Ibrani 12 ayat 14, bahwa tidak melihat Tuhan itu artinya ada di neraka. Ya kan? Karena Tuhan ada di surga. Kalau nggak melihat Tuhan, berarti tidak berada di dalam kekekalan yang pertama. Opsi pertama. Berarti pilihan yang lain adalah kekekalan yang kedua, yaitu kekekalan neraka. Saya yakin dengan perkataan ini karena ada dasar firman Tuhan yang meneguhkannya. Nah, sebelum ke situ, saya mau lanjutkan apa yang saya katakan tadi. Betapa menyusahkan sekali terhadap orang Israel, betapa ribetnya gitu ya untuk untuk bisa bersentuhan dengan Tuhan itu gitu ya. Seolah-olah mempersulit, tetapi faktanya enggak. Kebenarannya enggak, karena satu alasannya. Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Jadi kalau kita mau menjadikan kita Tuhan Allah yang ada di tengah-tengah kita, yang bisa kita lihat, kita rasakan kehadirannya, kita harus berusaha untuk mendapatkan kekudusan hidup ini setiap hari gitu. Nah, nanti kalau baca dari ayat
1 sampai 11 gitu ya, itu dibaca aja sendiri nanti tentang kenajisan, hal-hal apa yang membuat najis seorang laki-laki dan perempuan gitu ya. Saya langsung ke ayat 12. Kalau orang itu kena pada belanga tanah, itu haruslah dipecahkan. Dan si perkakas kayu haruslah dicuci dengan air. Coba bayangkan. Jadi kalau seorang laki-laki atau perempuan yang sedang najis atau tidak tahir, kalau dia kena belanga saja, belanga itu harus dipecahkan. Kalau ada perkakas, kayu harus dicuci dengan air. Betapa kayak menyeramkannya gitu ya seorang yang sedang najis itu. Lalu ayat 13, apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir. Lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. Belum, nggak sampai situ gitu ya. Eh, Pada hari yang ke-8 ayat 14, ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan datang ke hadapan Tuhan ke pintu kemah pertemuan dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. Lalu imam harus mempersembahkannya yang seekor sebagai korban penghapus dosa, yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Lalu baca lagi nanti selanjutnya tentang perempuan juga ada di situ. Nah, ayat 22. Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air dan ia menjadi najis sampai 4 hari terbenam gitu. Itu benar-benar najis banget sih loh gitu ya. Kayaknya sesuatu yang menjijikkan gitu ya. Itu terkesan daripada ayat-ayat ini. Orang kalau bersentuhan dengan barang saja itu harus dipecahkan, harus harus akhirnya kemudian menjadi najis juga, harus dicuci, kemudian harus ada persembahan korban gitu ya. Nah, ayat 30, imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan seekor lagi sebagai korban bakaran. Demikianlah imam mengadakan perdamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehan yang najis itu. Ini yang penting, ayat 31. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisan. Lawan dari kenajisan kan kekudusan. Kalau orang tidak kudus berarti najis gitu. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisan. Supaya apa? Supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya. Bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Jadi yang tadi saya katakan, Ibrani 12 ayat 14, berusahalah dan kejarlah kekudusan, ayat yang bagian B-nya. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Nah, itu artinya kalau dikaitkan dengan ayat ini, karena tanpa kekudusan orang tidak akan mungkin masuk surga. Tanpa kekudusan berarti seseorang menjadi najis, disamakan dengan najis, maka dia akan binasa, mati dalam kenajisannya. Betapa dalam pandangan Tuhan ini kan sampai ada aturan tentang uh, 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 terkait dengan kekudusan ini ya. Selain kekudusan laki-laki dan perempuan tadi, juga menyangkut dengan penyakit kusta gitu ya. Ada aturan-aturan yang ditulis di Perjanjian Lama tentang itu aturan penting tentang aturan kenajisan atau kekudusan, menyangkut kekudusan umat Tuhan. Nah, memang kita tidak lagi melakukan prosedur seperti itu, tapi tidak secara seperti yang tertulis harafiah pada aturan zaman dulu, tapi hukumnya
tetap berlaku atas kita. Saya berharap setiap kita mengerti maksud saya. Jadi memang kita ketika kita uh, uh, najis dengan hidup kita, ya, najis dengan saya contohkan dengan mata kita, dengan dengan mulut kita, dengan anggota tubuh kita, itu memang tidak ada lagi aturan seperti dulu, kemudian apa yang kita pegang menjadi najis harus cuci dengan air gitu. Tapi aturan yang itu tidak ada lagi. Tapi hukumnya tetap sama, ngerti ya? Bahwa orang kalau tidak menjaga kekudusan hidup dengan anggota tubuhnya, dengan matanya, dengan perkataannya, dengan anggota tubuh yang lain, maka statusnya juga sama, hukum yang sama juga berlaku. Bahwa orang ini ada dalam status najis, tidak kudus adanya. Nah, belum lama saya bagikan di 1 Yohanes 1 ayat 9 bahwa jikalau kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia sehingga Ia akan mengampuni dosa kita, bahkan menyucikan kita dari kejahatan. Jadi sesungguhnya sikap hidup yang sama kita harus praktekkan, sekalipun tidak persis seperti mereka zaman Israel dulu, harus mempersembahkan burung apa burung untuk seekor burung untuk bakaran dan untuk mengadakan perdamaian. Kita nggak lakukan persis seperti itu, tapi prosedur yang sama kita harus lakukan. Adanya pemberesan dengan Tuhan setiap hari. Orang itu akan najis sampai matahari terbenam. Kita juga kalau kita melakukan dosa, kita akan menjadi najis sampai kita melakukan pertobatan dan minta pengampunan serta penyucian darah Yesus. Ini penting sekali. Dari dahulu sampai Paulus juga berkata, Petrus juga berkata, untuk menjaga kesucian hidup, menjaga kekudusan hidup. Sangat penting bagi Tuhan untuk setiap kita yang mau menjadi umatnya mengerti, memahami, dan menghidupi ini. Menjaga kekudusan hidup itu bagi saya satu paket dengan ketaatan gitu. Yang selalu saya perjuangkan dalam hidup adalah bagaimana to live all of my life in the righteousness. Menjalankan seluruh hidup saya dalam kebenaran, live in the holiness, kekudusan, fear of God, bahkan bisa love of God, mengasihi Tuhan, pleasing God, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang utama. Pelayanan bahkan jauh di bawah daripada urutan ini. Sebab buat apalah saya lakukan pelayanan, buat apalah saya lakukan kalau ternyata prinsip-prinsip yang fundamental ini, yang pokok ini tidak saya hidupi gitu ya. Nah, itu juga yang diinginkan oleh Tuhan. Kekudusan hidup itu harus, ketaatan itu harus gitu. Dan saya mengambil ayat-ayat dari perikop ini karena memang selain saya sedang selain karena saya kemudian mengerti sesuatu ketika membaca pasal ini, tetapi juga saya mau adakan penekanan kepada kita, semuanya kita, tentang pentingnya menjaga kekudusan anggota tubuh itu. Karena banyak orang jatuh di sana. Mata, mulut, ya, masih ada perkataan-perkataan yang mulai dari perkataan yang tidak senonoh, tidak apalagi kalau masih ada yang berkata kebun binatang, berkata kasar, tidak membangun, ya. Itu semuanya bagian daripada kekudusan anggota tubuh kita. Belum juga yang berkaitan dengan hawa nafsu gitu ya. Jadi jangan dianggap sepele. Jadi saya mengambil pasal ini punya maksud, salah satunya adalah supaya kita mengerti betapa
betapa pentingnya menjaga kekudusan anggota tubuh itu, karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus gitu ya. Nah, dari sini kita memahami, selain tadi saya katakan bahwa kekudusan itu merupakan persoalan besar bagi Tuhan yang kita harus jaga. Jaga ini setiap hari. Jaga ini setiap hari. Dan uh, tadi saya katakan, ketika saya hubungkan Ibrani 12 ayat 12 dengan Imamat 15 dengan 31, maka saya bisa satukan artinya. Bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah, dan tanpa kekudusan seseorang akan mati binasa, sebab dia tidak akan pernah melihat Tuhan. Kalau nggak melihat Tuhan berarti melihat hantu, melihat setan, si jahat ada di dalamnya. So jangan bermain-main dengan kekudusan. Lagi-lagi saya katakan, ini yang saya katakan yang ada di otak saya setiap hari. Selain persekutuan ya, ini kalau bagi saya itu satu paket gitu ya. Bagaimana seperti yang tadi saya katakan, untuk mengejar kekudusan hidup setiap hari, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, takut akan Tuhan, dan menjaga persekutuan saya dengan Tuhan. Ini menjadi paket yang sangat solid gitu ya, yang sangat erat terkait di dalam benak saya. Pelayanan bahkan tidak terlalu dalam tanda kutip ya, tidak terlalu saya pentingkan dalam artian bahwa ya misalnya seperti belakangan ini ya, saya nggak selalu membuatkan sharing baru, karena memang ada sharing lama yang perlu kita dengarkan ulang. Lalu ada juga rekomendasi video yang memberkati kemarin gitu ya. Sebab sesungguhnya nggak ada yang baru yang saya pengen sampaikan. Nggak terlalu banyak hal yang baru. Ya mungkin hal yang baru ketika saya bagikan pewahyuan tentang hubungan Ibrani 12 ayat 14 dengan Imamat 15 dan ayat 31 tadi ya. Bagaimana kalau nggak melihat Tuhan itu berarti kenajisan akan bawa kematian. Tapi pada dasarnya itu kan hanya penegasan memperdalam gitu ya. Nggak ada yang baru. Dalam firman Tuhan juga nggak ada yang baru sebetulnya. Dari dulu Tuhan bicara kepada Musa tentang kekudusan hidup. Apa yang disampaikan oleh Petrus dan Paulus? Juga hal yang sama kan? Dari dulu Tuhan berkata kepada Musa supaya umatnya menjadi pelaku firman. Yesus datang kemudian apa yang disampaikannya? Ajar mereka melakukan. Apa yang kemudian disampaikan oleh para rasul? Ketaatan. Gak ada yang terlalu baru. Bahkan yang kemarin ketika saya berikan rekomendasi video, sebetulnya uh, uh, itu kalau kita membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kalau sungguh-sungguh mengikuti sharing saya, itu kan bukan menu yang baru untuk kita semangat dalam hidup kan. Itu bukan hal yang baru, tapi saya perlu berikan sebagai makanan selingan supaya para sahabat dan juga saudara mendengarkan hamba Tuhan yang luar biasa di luar sana, lalu kemudian juga uh, uh, untuk mendengarkan dari orang yang berbeda gitu, mendengarkan dari orang yang berbeda pesan yang sama. Itu kan bukan hal yang baru, dari dulu saya katakan semangat 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 gitu ya. Sebab memang ini loh, sebentar saya masuk dulu ke sini ya. uh, Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Pernah dengar tentang tulang-tulang kering yang dinubuatkan oleh Yeremia ya. Untuk tulang-tulang kering itu kan tanda kematian. Maksudnya itu mati semangatnya. Jadi gak ada gairah hidup. Jadi orang kalau kalau patah semangat itu gak kreatif gitu, gak bisa create something. Apalagi breakthrough, membuat breakthrough, terobosan gak mungkin. Dan di Amsal 18 ayat 14 dikatakan orang yang bersemangat dalam menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Sorry.
Nah, ini kemarin sudah dijelaskan pada ayat. Tapi ini yang aku mau tekankan. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kata-kata kalimat ini kan kurang lebih sama dengan Amsal 20 ayat 6. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Artinya apa? Sesuatu yang jarang, sesuatu yang sulit kan untuk menemukan orang setia itu. Demikian juga maksud daripada pernyataan di Amsal 18 ayat 14b. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi bahaya sekali kalau orang sudah kehilangan semangat. Kehilangan semangat. Itu sangat membahayakan. Untuk bangkit kembali dari semangat yang patah, itu lebih susah daripada orang yang belum pernah semangat dari awalnya. Ngerti ya? Ketika ada seseorang dituntun untuk kepada Tuhan, bersemangat dari yang baru, walaupun kayak saudara yang dibikin thread misalnya, pelan-pelan, yang setia, walaupun nggak terlalu banyak berbagi SK, diam-diam tapi selalu setia, itu juga lama-lama bertumbuh. Itu lebih mudah membangun semangat mereka daripada seseorang yang patah semangat, yang udah mengalami kematian. Ya kan, tulang kering itu kan kematian, lambang kematian gitu, diibaratkan dengan kematian. Lalu siapakah yang memulihkan semangat yang patah? Tulang-tulang kering itu susah menghidupkan, kan itu jaga semangat hidupnya. Jaga semangat hidupnya. Saya menjaga semangat kerohanian saya. Itu kan yang kemarin kita pelajari ya, dari perumpamaan 10 gadis itu, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Itu menyangkut keadaan kondisi rohani yang harus tetap menyala. Karena itu syarat untuk bertemu dengan Tuhan. Saya jaga itu dengan baik setiap hari. Saya berbahasa roh setiap hari bukan karena saya beribadah di gereja karismatik, apalagi karena gembala saya misalnya berbahasa roh. Sama sekali itu bukan alasannya. Saya bahkan kalau contohnya terlempar ke hutan pun tinggal seorang diri, hanya misalnya beribadah sendiri atau beribadah di kalangan non karismatik, saya dalam setiap hari akan tetap berbahasa roh. Karena apa? Karena pengertian yang benar, dasar firman Tuhan, bahwa kalau seseorang membangun rohnya, ia membangun dirinya. Demikian juga dengan pujian penyembahan. Saya banyak memuji menyembah Tuhan supaya apa? Supaya saya tetap kuat. Itu komitmen diri saya. Itulah kenapa saya tetap bersemangat sebagaimana saya ada sekarang gitu. Nah, jadi perhatikan semangat hidupnya gitu ya. Nah, itu kan bukan sesuatu yang baru. Bahkan hampir di dalam setiap sharing saya selalu saya katakan semangat, 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 semangat. Ayat firmannya juga bukan sesuatu yang baru saya bagikan. Apalagi seperti tadi saya katakan, kalau kita sungguh-sungguh baca firman Tuhan, itu bukan sesuatu yang baru bagi kita. Gitu ya. Tapi saya bagikan itu untuk menjadi variasi menu di dalam pelayanan ini. Para sahabat dan saudara mendengarkan dari orang yang berbeda. Ternyata pesannya sama gitu ya. Dan nggak ada yang nggak ada yang terlalu berbeda jauh dengan orang-orang para hamba Tuhan di luar sana gitu ya, yang saya bagikan di dalam pelayanan ini. Tinggal kita mau memperhatikan, meneruskan dan melakukannya, mengaplikasikannya apa enggak gitu ya. Nah, sekarang kembali kepada uh, uh, topik utama sharing ini gitu ya. Jadi kalau orang tidak menjaga kekudusan hidupnya, bukan uh, bukan cuma dalam arti harafiah Ibrani 12 ayat 14 yang berkata tidak melihat Allah, tapi harus dilanjutkan dengan maksud daripada Imamat 15 ayat 31 tadi. Orang akan mati dalam kenajisan. Kalau nggak kudus, nggak ketemu Tuhan, dia akan mati dalam kebinasaan gitu ya. Jadi perhatikan kekudusan hidup kita. Jangan main-main dengan kekudusan hidup kita. Imamat 15 ayat 31. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dan kenajisannya supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya. Bila mereka menajiskan kemah suci yang ada di tengah-tengah mereka itu.
Ya, tadi saya sudah bicara tentang kekudusan hidup versi perjanjian lama gitu ya. Yang sebetulnya versinya itu hanya menyangkut uh, harafiah yang berbeda saja gitu ya. Tapi secara hukum tetap juga sama untuk kita. Bagaimana kita menjaga kekudusan hidup. Nah, uh, kalau dulu tentang sakit kusta zaman dulu kan, kalau sekarang udah nggak lagi. Uh, Kalau tadi tentang kekudusan seorang laki-laki dan perempuan dengan tulisan yang seperti itu, kita juga punya aplikasi yang sama sebetulnya dalam hukum Tuhan. Yaitu di Matius 5 ayat 11 berkata, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Nah, apa yang kemudian menajiskan kita? Kalau tadi saya katakan ada sakit kusta itu membuat umat Tuhan, umat Israel itu menjadi najis. Ya, kemudian juga uh, uh, kenajisan laki-laki dan perempuan ada di Imamat 15 tadi gitu. Buat kita juga ada hukum yang sebetulnya tidak berseberangan dengan perjanjian lama gitu ya. Walaupun kita tidak persis hidup dengan tata cara itu. Tetapi ada hukum yang sama yang 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 senant yang mengarahkan kita pada kekudusan seluruh hidup. Melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Berarti kalau perkataan seseorang tidak kudus, perkataannya menyakiti orang, perkataannya kebun binatang, perkataannya itu gosip gitu loh. Apalagi sampai fitnah dan menghakimi, itu akan menajiskan dia. Tadi dikatakan di Imamat 15 ayat 31, itu akan membawa dia kepada kematian. Perkataan yang menajiskan kita membuat kita tidak melihat Tuhan, dan selanjutannya membuat kita mati dalam kenajisan karena perkataan yang keluar dari mulut. Belum lama kita bahas di modul kita Markus 7 ayat 20 sampai 22. Katanya lagi, apa yang keluar dari diri seorang, jadi selain keluar dari mulut, ini lebih tegas dengan perkataan ya, kekudusan perkataan di Matius 15 ayat 11. Lalu Matius 7 ayat 20 berkata, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dan kalau orang sudah najis, bukan saja berarti tidak ketemu Tuhan, tetapi dia harus mati oleh kenajisannya. Jadi bukan cuma yang saya tekankan pada saat ini, bukan cuma pentingnya bukan cuma menyangkut pentingnya kekudusan itu bagi Tuhan, bagi hidup kita, dan betapa berbahayanya uh, kenajisan itu atau ketidakkudusan itu, tetapi juga saya tegaskan tentang akibatnya. Akibat kalau kita menajiskan hidup kita dengan apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari hati kita dengan apa yang dituliskan oleh firman Matius 7 ayat 20-21, tetapi akibatnya adalah kematian. Jadi jangan main-main dengan kekudusan. Pelayanan ini identik sekali dengan kekudusan hidup. Dan itu gak bertentangan banget dengan firman Tuhan. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Semuanya berasal dari pengajaran Alkitab. Dan kalau dengan kekudusan kita melihat Allah, dan pelayanan ini akan menuntun orang yang bersedia menerima dan melakukan, menjalankan kehidupan yang kudus, yang pada akhirnya mempertemukan kita dengan Allah yang kudus itu. Saya sangat percaya itu. Makanya selalu berulang-ulang lewat firman-Nya, Roh Kudus selalu memberikan saya rema tentang ketaatan, tentang kekudusan hidup, tentang hal-hal apa yang menuntun kita
melayakkan kita, mempersiapkan kita pada kekekalan bersama dengan Allah yang kudus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Perhatikan kekudusan hidup. Mulai dari perkataan, tadi udah jelas dikatakan di Matius 15 ayat 11, apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Jaga perkataan. Lebih baik gak usah ngomong deh kalau nggak perkataannya nggak membangun. Apalagi sampai gosipin orang. Apalagi sampai berkata-kata lewat tulisan, berkomentar atau berdebat. Itu nggak ada artinya. Selain nggak ada artinya, semuanya juga harus dipertanggungjawabkan. Kan kita sudah belajar di Matius 12 ayat 35, 36 tentang pertanggungjawaban perkataan. Ayat 37 kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Gak usah ngomong kalau nggak perlu. Lebih baik berdoa memuji Tuhan. Karena itu akan menajiskan kita. Dan juga yang harus dicek di dalam hidup kita adalah tentang apa yang ada di pikiran kita. Sebab apa yang kemudian muncul di pikiran kita ini kan dari hati awalnya. Dari hati disampaikan ke pikiran, lalu teraplikasi di dalam perilaku kita. Dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Dicek kalau ada pikiran yang jahat, pikiran yang cabul, mencuri, membunuh, berzina, serakah. Serakah itu kan berarti hanya mementingkan diri sendiri. Kejahatan itu juga menyangkut pikiran, hati yang jahat terhadap orang lain. Kelicikan, hatinya itu licik, penuh hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Dicek. Hal-hal ini bukan cuma menajiskan kita, tapi akan membawa kita kepada kematian. Dalam bukan cuma pemahaman dalam praktek hidup saya, pengejaran akan hal-hal ini tentang kekudusan hidup, hidup benar, hidup jujur, takut akan Tuhan, itu membuat saya merasakan Tuhan ada di dalam kehidupan saya. Sudah saya sampaikan dalam beberapa kali kesempatan gitu ya, tentang orang-orang di dalam grup, termasuk kayak di dalam grup keluarga kami, mungkin juga di grup-grup para sahabat atau saudara berada gitu, selain di komunitas TRC. Orang itu kelihatannya bawaannya lesu gitu ya, kehilangan semangat, kemudian kehilangan pengharapan gitu ya. Itu karena mereka nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, nggak punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Tidak merasakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ketika usaha mereka mandek, nggak berjalan baik, keuangan merosot gitu ya, harapannya juga ikut merosot gitu ya. Padahal kalau hidup di dalam Tuhan, ya, saya kan udah pernah katakan bahwa apa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak akan menentukan sukacita saya. Karena saya tahu bahwa goal daripada hidup saya ini kan surga. Goal saya kan ketemu Tuhan. Harta milik saya yang kekal itu adalah Tuhan. Dan kalau Tuhan, kehadiran Tuhan mewarnai kehidupan saya, maka semangat yang baru, kekuatan yang baru itu kan selalu terkoneksi. Itu karena memenuhi syarat. Apa itu? Selalu mau menjaga kekudusan hidup. Selalu mau menjaga hubungan baik dengan Tuhan, dan ketaatan, hidup jujur, hidup berkenan, menjaga persekutuan baik dari membangun roh tadi, kemudian memuji menyembah Tuhan.
Kalau itu dimiliki oleh setiap orang, makanya tadi saya katakan Tuhan akan hadir di dalam hidupnya. Nggak ada yang namanya sampai patah semangat. Nggak ada namanya sampai kehilangan pengharapan. Orang boleh melewati lembah kekelaman. Kita semua dalam fase yang sama, sama-sama menghadapi kondisi yang sama. Tapi geliatnya itu berbeda gitu. Uh, kita boleh sama-sama berada pada masa yang sama, menghadapi situasi yang sama. Tapi uh, uh, apa ya, saya bahasakan geliatnya tadi, uh, praktek hidupnya atau uh, ya itulah saya bahasakan lebih tepat, kayaknya geliat hidupnya itu beda gitu. Yang satu udah lemah, patah semangat, nggak bergairah, kok kayaknya hidup ini kayak dunia runtuh gitu. Kalau saya nggak, tetap saya bersuka cita, tetap saya bersemangat, tetap saya memuji Tuhan, nggak kecewa, tetap bergairah untuk pengharapan di depan, tetap bersuka cita melakukan semuanya, uh, memperbaiki dan meningkatkan kualitas hubungan dan perkenalan yang lebih baik dengan Tuhan, pengenalan yang baik, persekutuan, komitmen diri, kesetiaan, konsistensi, ketekunan, semuanya sampai ke pelayanan gitu. Dan saya bersuka cita, saya sangat bergairah di dalam hidup saya karena saya tahu goal saya adalah Tuhan. Sekalipun dunia ini goncang, ini kan termasuk juga kan goncangan dunia dalam hal uh, terutama perekonomian ya, kehidupan nggak akan menggoncangkan saya karena itu nggak melekat pada saya gitu. Saya nggak akan membawa itu serta ke dalam kekekalan nanti. Yang saya perjuangkan adalah ibadah, persekutuan saya kepada Tuhan. Itu yang paling berharga yang saya uh, ingin lakukan. Nah, kalau hidup seperti ini dia akan keluar menjadi berkat. Perkataan yang disampaikan adalah perkataan yang membangun, ya kesaksian gitu ya, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau orang sudah patah semangat, tulangnya kering, mau berbagi apa? Mau bersaksi tentang apa? Dan dia tidak memuliakan Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak berdampak bagi orang lain. Sementara hidup ini kan sangat singkat. Hidup ini adalah kesempatan. Jaga ramuan ini semuanya. Kejar kekudusan, jaga ketaatan, jaga persekutuan dengan Tuhan. Berkomitmen melakukan semuanya. Semuanya akan menjadi gampang dan bisa dilalui bersama dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu, kondisi dan zaman bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan selalu setia sampai dulu, dan Tuhan tidak menjadi sulit dicapai sekalipun keadaan sukar. Yang membuat Tuhan menjadi jauh adalah karena tadi, pertama, kita tidak menjaga kekudusan hidup kita, hidup benar, hidup yang berkenan. Lalu kita nggak jaga semangat kita, kita nggak lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tadi kan saya katakan, saya berbahasa roh bukan karena saya beribadah di gereja karismatik atau gembala saya berbahasa roh, enggak. Karena ada firman Tuhan, dan karena itu berguna buat saya membangun manusia roh saya. Sekarang pertanyaan saya, apakah engkau yang sudah dipenuhi dengan bahasa roh itu berkomitmen melakukan ini apa tidak? Itu kan sebatas itu. Gak mau lakukan, gak mau bayar harga. Kalau saya tidak membiasakan mendisiplinkan diri, maka berbahasa roh 15 sampai 30 menit itu akan sukar sekali melakukannya. Kalau dalam satu hari itu porsi saya minimal 1 jam. Memuji menyembah Tuhan juga, itu juga minimal 1 jam. Karena ketika melakukan itu seperti recharge handphone, kita terkoneksi dengan Tuhan, terjadi transfer kekuatan dengan Tuhan. Itu kan yang disampaikan hamba Tuhan pada rekomendasi video hari Selasa itu. Sekarang pertanyaannya, mau lakukan apa enggak, atau menjadi orang Kristen yang berperilaku bodoh, tahu tapi enggak melakukan. Nah, ini yang nanti akan merugi. Saya enggak seperti itu. Nah, kiranya apa yang saya bagikan pada sharing ini, memperhatikan kekudusan hidup, bukan cuma didengarkan, tapi berusaha untuk mendapatkannya, mengejarnya.
ketahui sekarang bahwa tanpa kekudusan bukan cuma nggak melihat Tuhan secara harfiah itu, harafiah pada Ibrani 12 ayat 14 itu, tapi hubungkan dengan Imamat 15 ayat 31. Kalau kita nggak hidup dengan kekudusan, kita akan mati. Awas dengan apa yang kita keluar dari mulut kita, dari hati kita. Dan bangun semangat tadi. Itu juga saya jadikan pesan tambahan. Kalau sampai patah semangat, saya udah bilang, itu lebih susah membangunkan tulang kering yang udah mati daripada dari awal dibangun, disemangati. Bahkan sangat kecil kemungkinannya. Karena Alkitab udah tulis kan tadi katakan, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Artinya itu sukar untuk memulihkan semangat yang patah. Semangat yang patah itu dimulai daripada keringnya, gagalnya persekutuan dengan Tuhan adalah sumber semangat yang sejati. Jadi jangan lakukan juga karena rutinitas ya. Memuji Tuhan karena ingin selalu mempersembahkan pujian untuk Dia. Kalau Tuhan udah senang, kita akan diberkati dengan segala sesuatu yang baik, semangat dan kekuatan yang baru. Perhatikan ini, lakukan ini. Saya sebetulnya pengen setiap hari berbagi. Tapi seperti yang saya katakan, kalian juga perlu dengarkan dari hamba Tuhan yang berbeda, dengan pesan yang sama, sekalipun itu sama dengan apa yang saya bagikan gitu ya. Juga mendengarkan sharing yang lama, yang baru dibuatkan video, karena itu juga perlu diulang-ulang. Mungkin pada mendengarkan pada kali pertama masih dapat berapa persen, kemudian diulang lagi dapat lebih banyak lagi dan dihidupi gitu ya. Itu yang membuat kita tetap bersama-sama, tetap bersemangat dalam ikut Tuhan. Kira kita terus menjadi orang Kristen yang bukan berperilaku ganda gitu ya, tapi yang real. Sesederhana kalau kita mendengarkan dan kita berkomitmen menjadi pelaku. Firman Tuhan juga kan katakan bahwa yang berbahagia adalah bukan yang mendengarkan, tapi yang melakukan. Yang dapat manfaatnya adalah mereka yang melakukan. Gitu ya. Nah ini saja yang saya mau bagikan pada sharing kali ini. Kiranya memberkati kita, memotivasi dan juga menjadi peringatan bagi kita. Bahaya kalau kita tidak hidup dalam kekudusan. Bahaya juga kalau kita tidak menjaga semangat kita. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang berdulikan seluruh hidupku. Saat lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus